Minhajul Abidin halaman 13 karya Imam Al-Ghazali. Al-Uqbatul Thalithatu wa hiya Uqbatul Awaiqi. Bab ketiga yaitu tentang godaan-godaan. Thumma alaika ya talibul ibadati. Talibul ibadati. Kemudian atas engkau wahai para yang suka beribadah, talibul ibadah ya. Waffaqakallahu ta'ala yadfa'ul awaiqa hatta tastaqima ibadataka. Setelah engkau berhasil melalui tahapan perjalanan menuju taubat dengan selamat dan engkau kini hidup dalam kebajikan, maka di tahapan selanjutnya wa qad dzakarna annal awaiqa arba'atun ya. Engkau akan berhadapan dengan berbagai macam godaan yang harus diatasi ya. Seperti yang sudah disebutkan di awal, di pendahuluan, godaan-godaan itu ada 4 macam ya. Ahaduha, yang pertama, ad-dunya wa ma fiha, yaitu dunia dan isinya ya. Wa dafa'aha innama huwa tajarradu anha waz-zuhdu fiha. Tak ada jalan lain bagimu kecuali melepaskan diri dari dunia dan bersikap zuhud terhadapnya. Wa innama lazimuka hadha tajarruda wa zuhda li amrayni ahaduhuma. Ini harus dilakukan karena 2 alasan. Yang pertama yaitu litastaqima lakal ibadah, agar engkau bersikap istiqamah dalam beribadah. Wa takthura fa innar rughbati fid dunya tashghiluka amma dhaharaka fabali talibi wa amma batinaka fabala iradata wa hadithun nafsu wa kilahuma yamna'ul ibadah ya. Serta memperbanyak kuantitas dan kualitas ibadahmu, sebab kesenangan terhadap dunia itu akan menyibukkanmu secara lahir dan batin. Sibuk secara lahir ialah dengan mencari kesenangan tersebut, sedangkan secara batin ialah dengan menginginkan dan mengangan-angankannya di dalam jiwa. Keduanya akan membuatmu malas untuk menegakkan ibadah ya. Fa innan nafsa wahidatun wal qulba wahidun fa idza ishtaghala bi syai'in inqata'a 'an diddihi wa inna mathalud dunya wal akhirah kamathalud darrataini. Apabila engkau disibukkan oleh suatu urusan, maka akan terputus dari urusan lainnya yang berlawanan dengan urusan yang engkau sukai. Dunia dan akhirat itu ibarat 2 orang wanita yang dimadu. In ardaita ahaduhuma askhattal ukhra ya. Apabila engkau bahagiakan yang satu, maka yang lainnya akan marah dan cemburu ya. Wa innahuma kal masyriqi wal maghribi. Dunia itu ibaratkan, dan akhirat itu juga seperti barat dan timur ya. Biqadri ma tamilu ila ahadihima a'radat minal akhirati ya. Bila engkau semakin jauh menempuh ke arah barat, maka berarti engkau semakin jauh meninggalkan arah timur. Begitu pula sebaliknya. Amma syagalaha fi dhahiri faqad rawayna an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala ya. Itulah sebabnya kenapa orang yang lebih memilih menyibukkan diri dengan dunia secara lahir akan sulit untuk bisa menjalani ibadah dengan baik. Abu Darda, salah satu sahabat Rasul, berkata, zawaltu an aja'a bainal ibadati wat tijarah. Aku telah berusaha keras untuk menggabungkan antara ibadah dengan berdagang ya. Falam yajtama'an fa'aqbalat alal ibadah wa taraktu tijarata. Sehingga namun keduanya tidak bisa bersatu, sehingga aku lebih memilih mengerjakan ibadah dan meninggalkan berdagang ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Umar radhiyallahu
Umar bin Khattab juga berkata, ya, annahu qala law kanata mujtama'aini li ahadin ghairi lajtama'ta ila lima a'tanillah subhanahu minal quwwati wal layyinu. Apabila keduanya dunia dan ibadah itu bisa berkumpul pada diri seseorang selain aku, maka tentu keduanya dapat pula berkumpul dalam diriku. Sebab Allah Ta'ala telah pula memberikan aku kekuatan dan kelembutan. فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ كَذَلِكَ, ya, berkaca dari kedua riwayat sahabat besar tersebut, ya, فَأَضِرُّوا بِالْفَانِيَةِ وَاخْتَارُوا السَّلَامَةِ وَالسَّلَامِ, maka hendaklah engkau memilih jalan yang akan membawa pada keselamatan dan kedamaian abadi, dan meninggalkan yang panah. Ya. Wa amma syagalaha bil qalbi wa huwa al batinu. Orang yang lebih menyibukkan diri dalam urusan dunia hingga cenderung melupakan urusan hati atau batin, ya. Limakanil iradati fama rawa 'an nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dikarenakan ia lebih memperturutkan keinginan nafsunya, sebagaimana yang telah diriwayatkan Nabi Muhammad bahwa beliau pernah bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, siapa saja yang mencintai dunianya maka ia telah membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, barang siapa yang mencintai akhiratnya maka ia telah membahayakan dunianya. Ya, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna, maka utamakanlah apa yang kekal dari yang akan binasa, yaitu akhirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Fabana laka annahu idza ishtaghala zahiraka bid-dunya wa batinuka bi iradatiha, kini jelaslah bagimu apabila engkau menyibukkan lahirmu dengan dunia, begitu pula batinmu, ya. Ya, fala tatayassara lakal ibadah, maka tidak mudahlah bagimu untuk menjalankan ibadah dengan benar. Ya. Wa amma idza zahatta fiha fatafarraghat bi zahirika, adapun jika engkau berlaku zuhud pada dunia dan engkau lepaskan lahir maupun batinmu dari urusan dunia, wa batinaka tatayassara lakal ibadah, maka akan memudahkan bagimu menjalankan ibadah itu. Bal ta'awunuka a'dha'uka 'alaiha, bahkan anggota tubuhmu akan membantumu untuk menjalankan ibadah dengan baik. Wa laqad rawa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qala, telah diriwayatkan dari Salman al-Faris bahwa ia berkata, ya, apa kata Faris? Innal 'abda idza zahada fid dunya istanara qalbahu bil hikmah. Sesungguhnya jika seseorang hamba itu berlaku zuhud pada dunia, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya hikmah. Wa ta'awanat a'dha'uhu fil ibadah fahadhihi. Dan anggota tubuhnya akan bekerja sama dengannya dalam beribadah, ya. Wathani, yang kedua, yaitu minal amrayni annahu yukthiru qimatun amalaka wa yu'azamu qudrahu wa syarafahu, ya. Yang kedua, zuhud itu akan menambah jumlah nilai amalmu, memperbesar kadar dan juga kemuliaannya. Falaqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi, ya, rak'atani min rajulin alimin zahidin qalbahu, ya, 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang yang alim dan zuhud hatinya, ya, khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalalah min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahri, adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah orang yang taat beribadah tapi tidak termasuk alim dan zuhud hingga akhir masa selama-lamanya abadan sarmadan. Fa idza kanatil ibadati tashrifu wa tukthiru bidzalika, hingga apabila ibadah tersebut menjadi mulia dan banyak secara kuantitas, ya, bidzalika fa haqqa liman talaba al-ibadata
talabal ibadata ay yazhida fid dunya wa tajarrada anha. Maka sepantasnya bagi orang yang mencari jalan ibadah untuk bersikap zuhud pada dunia serta melepaskan diri daripadanya. Fa in qultu, jika ada yang bertanya, fa in qulta, jika ada yang bertanya kepadamu, fama ma'na az-zuhdu fid dunya wa ma haqiqatun dzalika, apa arti zuhud pada dunia itu dan apa hakikatnya? Ya, fa'lam, ketahuilah, anna az-zuhda inda ulama'ina rahimahullah, menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, zahdani, ada dua macam zuhud itu ada dua macam. Yang pertama, zuhdun maqdurun lil abdi wa zuhdun ghairu maqduru, falladhi huwa maqduru thalathatu asya'. Yang pertama yaitu zuhud maqdur atau zuhud terukur, ialah zuhud yang seorang hamba memiliki kekuatan untuk melakukannya. Yang kedua, zuhur ghairu maqdur, zuhud tidak terukur, adalah zuhud yang seseorang hamba tidak memiliki kekuatan untuknya, ya. Adapun zuhud maqdur itu terdiri dari tiga jenis. Taraka talabal maqduru minad dunya wa tafriqul majmu'u minha. Yang pertama, tidak mengejar urusan dunia apapun yang tidak ia miliki. Yang kedua, dengan segera sukarela membagikan kesenangan dunia yang ada padanya kepada orang lain. Yang ketiga, wa taraka iradataha wa ikhtiyaraha, hatinya tak punya hasrat untuk memiliki dunia. Wa amma az-zuhdu alladhi huwa ghairu maqdurul 'abdi fahuwa, adapun seorang hamba yang memiliki tiga hal tersebut, maka disebut sebagai zahid minad dunya, hamba yang zuhud dari dunia, ya. Sedangkan makna dan hakikat zuhud ghairu maqdur adalah, ya, fahuwa birudatis syai'i ala qalbiz zahid, yaitu sesuatu yang tidak dapat mempengaruhi hati seseorang hamba untuk meninggalkan ibadah, ya. Summa az-zuhdul ladzi huwa maqduru lil 'abdi muqaddimati liz-zuhdil ladzi huwa ghairu maqdur lil 'abdi. Zuhur maqdur, yaitu zuhud yang terletak dalam kekuatan seorang hamba, merupakan permulaan bagi zuhud ghairu maqdur yang tidak terletak pada seorang hamba, ya. Fa idza ata bihil 'abdu bi alla yatlubu ma laysa 'indahu minad dunya wa yafruqu ma 'indahu minha wa yatruku bil qalbi iradataha wa ikhtiyaraha, la jallallahu 'azimun thawabahu, ya. Hingga apabila seseorang hamba melakukan zuhud dengan tidak mengejar urusan dunia yang tidak ia miliki, membagi kesenangan dunia yang ada padanya kepada orang lain, serta hatinya tak punya hasrat pada dunia, maka hatinya akan mengabaikan dunia dan bersikap dingin terhadap urusan duniawi, karena mengharapkan pahalanya yang besar dan takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya. بتذكيره لآفاتها أورثة تلك برواية الدنيا على قوبه وهذا اندمي من والزهد الحقيقي. Inilah hakikat zuhud yang sebenarnya. ثم أعلم أن ketahuilah أصعب الأمور الثلاثة, bahwa yang tersulit dari ketiga macam zuhud di atas adalah huwa tarkul iradatu bil qalbi, tarkul iradata bil qalbi, yaitu meninggalkan dunia dengan hati. Idh kamman taraka laha bi zahirihi muhibbun muridun laha bi batinihi fahuwa fi mukafahati wa muqasatin shadidatin min nafsihi, ya. Sebab berapa banyak orang yang tampak meninggalkan dunia secara zahir atau lahiriah, namun hatinya tetap menyukai dan menginginkannya hingga terjadi pertarungan dan perbenturan yang keras di dalam jiwanya dan membuatnya payah, ya. Alam tasma'u ila qawlihi subhanahu azza wa jalla qailun,
Tidakkah engkau mendengar akan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini? Ya. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Ya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Qasas ayat 83 ya. Lanjut kita. Alaqal hukmu binafil iradati duna talabu wal fi'lu al-muradu kaqauluhu subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Ta'ala mengaitkan hukum dengan tidak adanya keinginan, bukan dengan mencari dan melakukan apa yang diinginkan. Firman Allah, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami akan tambah keuntungan itu baginya. "Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha." Dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu. "Wa ma lahu fil akhirati min nasib." Dan tidak ada baginya bagian pun di akhirat nanti. Surah Asy-Syura ayat 20. Juga qauluhu ta'ala, ya, man kana, juga firman Allah, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna fiha ma nasha." Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Surah Al-Isra ayat 18. Wa qauluhu man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha. Firman Allah juga di dalam surah Isra 19, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat serta berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh, ya. Amma taral isyaratu kullaha ila al-iradati fa amaraha huwa limuhimma idzan, ya. Tidakkah engkau melihat bahwa semua ayat tersebut diisyaratkan kepada hasrat dan keinginan? Lakinnal abdu, ya. Jadi keinginan itu merupakan soal yang sangat penting, ya. Lakinnal abdu wadhibun wastaqam. Bila seseorang itu istiqamah alal awwalaini a'na at-tafriq wa litarki fa'amma wa min fadlillahi subhanahu. Jika seseorang itu istiqamah berada di atas kedua perkara pertama tadi, yaitu tidak mengejar urusan dunia yang tidak ia miliki dan membagikan kesenangan dunia yang ada padanya secara sukarela, maka besar harapan ia akan memperoleh anugerah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyu faqahu lidat fi hadhihi al-iradati wal ikhtiyari an qalbihi fa innahu al-mutafaddalul karimu azza wa jalla. Ya. Agar bisa menolak keinginan akan dunia dan mengejar kenikmatan dunia, sebab dialah yang maha memberi anugerah lagi maha pemurah, maha mulia dan maha agung.